Selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani sih tentunya berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini seperti biasa nih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Hayo, siapa nih yang sudah excited banget untuk belajar firman Tuhan lagi? Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mempunyai 2 rutinitas nih. Hayo, apa ya kira-kira? Yap, yang pertama kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum semua itu dilakukan, kita mau sama-sama berdoa dulu nih kepada Tuhan. Kita mau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Tapi ini jangan dijadikan sebagai rutinitas saja ya, tetapi kita harus melakukannya dari hati kita. Oke, daripada berlama-lama nih, adik-adik pasti gak sabar juga kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sekarang kita mulai saja dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau memberkati pujian dan penyembahan kami, supaya pujian dan penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Nanti juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Bintang di langit, lebih
kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yeay, kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan berlama-lama lagi deh. Langsung aja, tema yang akan kita pelajari hari ini adalah Raja yang jahat memerintah di Mesir. Tema ini Kakak Lani ambil dari Keluaran 1 ayat 6 sampai 22. Dan akan dilanjutkan dengan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Nah, adik-adik pasti sudah gak asing kan mendengar kata Israel. Nah, hari ini juga nih kita akan membahas lagi tentang orang Israel yang berada di negeri Mesir atau orang Israel yang berada di tanah Mesir. Yuk, kita langsung mulai aja ke ceritanya. Nah, pada zaman itu, pada saat bangsa Israel berada di tanah Mesir, meninggallah Yusuf. Pasti adik-adik bertanya kan, loh kak, kok tiba-tiba ada namanya Yusuf? Siapa itu Yusuf? Kenapa Kak Lani tidak mau menjelaskan dulu nih siapa itu Yusuf? Kak Lani ingin adik-adik di rumah membaca nih di dalam Alkitab kira-kira siapa sih itu Yusuf? Nah, nanti adik-adik bisa membaca kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dan juga Yusuf dan orang-orang seangkatannya di dalam Alkitab di Kejadian. Adik-adik bisa baca ya. Yuk kita lanjutin aja. Nah, jadi Yusuf dan saudara-saudaranya ini mereka meninggal. Bahkan ya adik-adik, orang-orang seangkatan atau orang-orang yang seusia, seumur dengan Yusuf pun meninggal. Lalu bangkitlah raja yang baru yang akan memerintah di negeri atau tanah Mesir. Tetapi nih adik-adik, raja yang baru ini dia tidak mengenal siapa itu Yusuf. Pada saat raja ini memerintah nih, dia melihat bahwa orang-orang Israel nih yang mereka berada di tanah Mesir, mereka ini terus beranak cucu nih adik-adik. Orang-orang terus bertambah. Orang-orang Israel terus melahirkan anak sehingga mereka berjumlah sangat banyak. Bahkan nih, karena orang Israel terus berlipat ganda, bertambah-tambah terus, sampai-sampai nih di tanah Mesir dipenuhi oleh orang-orang
Israel. Lalu karena melihat itu, sang raja yang baru itu pun berpikir nih adik-adik. Dilihat-lihat orang-orang Israel ini semakin hari semakin bertambah. Mereka kok semakin banyak ya. Aku melihat nih, kayaknya mereka ini lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Mesir. Lama-lama mereka nih yang akan memerintah di tanah Mesir. Saya harus mencari cara nih supaya saya bisa membuat mereka ini tidak bertambah banyak. Supaya mereka nanti tidak menjadi melawan kami. Oke, gimana ya caranya ya? Setelah berpikir panjang nih adik-adik, sang raja pun memanggil nih orang-orang di Mesir. Sini pada ngumpul. Lalu dia bilang kepada mereka seperti ini. Kalian lihat kan, ini orang-orang Israel ini kok bertambah banyak. Ya udahlah, kita bijaksana aja lah ya mengatur mereka. Ngomongnya sih bijaksana adik-adik. Bijaksana menurut raja ini ya. Lalu dia bilang, kita gini aja, kita buat mereka menderita supaya mereka itu tidak terus berkembang biak. Mereka nggak terus bertambah banyak. Kita siksa aja mereka. Kita suruh mereka bekerja keras. Mengerjakan hal-hal yang berat yang bisa menguntungkan untuk orang-orang Mesir. Lalu orang-orang ini pun setuju. Oh ya benar-benar juga. Ya udahlah kita suruh aja mereka. Kita siksa mereka. Akhirnya adik-adik orang Israel ini pun disiksa sama mereka. Tetapi nih adik-adik lucunya. Orang-orang Israel ini nih adik-adik bukannya berkurang, tetapi mereka terus bertambah banyak. Rajanya mulai bingung. Rajanya mulai memikirkan cara lagi. Apalagi ya caranya? Udah disuruh kerja keras nih, tapi mereka tetap bertambah. Aku harus memikirkan ide lagi. Apa ya? Ya udah deh. Kita tambahin lagi aja bebannya yang lebih berat lagi. Tidak hanya sampai di situ nih adik-adik. Mereka tidak hanya dibuat disiksa seperti itu. Karena disiksa lebih berat pun tidak berhasil. Sang raja pun memiliki cara lain lagi nih adik-adik. Raja memiliki ide yaitu membunuh semua anak laki-laki yang akan lahir dari orang-orang Israel. Lalu dia memanggil nih adik-adik 2 orang suster yang biasanya mereka membantu orang yang melahirkan. Nama kedua suster itu adalah Sifra dan Pua. Lalu si raja ini pun ngomong nih, sini kalian berdua. Gini ya, nanti nih kalau kalian lagi membantu orang Israel melahirkan, kalian harus perhatikan baik-baik. Misalnya mereka melahirkan anak laki-laki, langsung kalian bunuh aja. Lalu nih adik-adik, 2 suster ini bilang, oke raja. Tetapi 2 suster ini, puji Tuhannya nih adik-adik, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah anak-anak Allah yang takut untuk berbuat hal yang menyakiti hati Tuhan Allah mereka. Nah, pada saat nih orang Israel melahirkan anak laki-laki, suster-suster itu tidak membunuh mereka. Lalu raja pun melihat, saya udah memerintah kalian untuk membunuh orang-orang ini, kenapa kalian tidak membunuh? Suster-suster itu pun menjawab, jadi gini raja, pada saat kami nih mau membantu orang-orang Israel ini untuk melahirkan anak, mereka ini kuat-kuat, mereka itu bisa melahirkan sendiri. Jadi pada saat kami mau datang untuk membantu nih raja, ya kami terlambat raja. Mereka sudah melahirkan anak mereka. Jadi kami tidak tahu apakah mereka melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Lalu raja pun bingung nih. Aduh gimana sih kalian ini? Sudah saya perintahkan kok tidak bisa.
malah makin bertambah banyak nih. Nah, karena suster-suster ini melakukan hal yang baik kepada Allah, akhirnya Allah pun berbuat hal yang baik kepada suster-suster ini. Tuhan Allah pun membuat mereka berumah tangga atau mereka pun berkeluarga. Tidak hanya sampai di situ aja nih adik-adik. Yang menarik, ada satu anak nih yang lahir pada masa itu, yaitu Musa. Musa ini nih adik-adik lahir dan dia selamat. Nah, pada saat itu adik-adik, anaknya si raja ini, oh iya, kalian nih lupa ya kasih tahu raja siapa kak itu? Nah, nama raja yang jahat itu adalah Raja Fir'aun. Nah, pada saat putri Fir'aun ini nih lagi mandi, lagi berendam gitu kan di sungai. Tiba-tiba ada dayangnya ini bilang, kok di situ ada kotak? Lalu putri Fir'aun ini bilang, yaudah sini ambil bawa ke sini. Pas putri Fir'aun ini membuka, ternyata di dalamnya ada bayinya menggemaskan. Dan putri Firaun ini kasihan karena pada saat dia membuka kotak tersebut nih adik-adik, bayi tersebut lagi nangis. Ya udahlah, bawa pulang aja nih anak ini. Karena sang putri ngomong kayak gitu, sang kakaknya si Musa ini pun lari dari semak-semak. Putri, gini aja, saya cari seorang ibu deh yang bisa menyusui anak ini. Lalu putri raja bilang, boleh juga, ya udah deh kamu sana cari. Lalu Musa pun diambil oleh mamanya, dirawat, dan ketika besar baru dibawa ke putri raja untuk diadopsi menjadi anaknya putri. Oh iya, setelah sampai di istana raja nih adik-adik, barulah sang putri memberi nama anak tersebut Musa. Yang artinya karena saya telah mengambilnya dari air. Nah adik-adik, untuk hari ini kita cut aja nih ceritanya sampai situ. Minggu depan Kak Lani akan melanjutkan lagi. Kira-kira setelah sampai di istana, kehidupan Musa ini seperti apa ya? Apakah nanti Musa ini menjadi orang yang jahat juga? Atau apakah si Musa ini bakal membuat orang Israel menjadi menderita juga? Nah, tunggu dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Oleh sebab itu, minggu depan adik-adik harus nonton lagi, harus mendengarkan lagi kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa. Oke, untuk hari ini cerita kita sampai di sini dulu ya. Tapi kalau nih, kok nggak ada pelajarannya? Apa yang mau kita belajar? Tenang, kan ceritanya belum selesai nih. Kita akan melanjutkan ceritanya minggu depan. Setelah ceritanya selesai, baru kita akan melihat apa sih yang bisa kita lihat dari kehidupan Musa. Minggu depan kalian akan kasih tahu ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri untuk hari ini, Kak Lani ingin bilang dulu nih ke adik-adik. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Pencet tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika Kak Lani memposting video baru. Pencet juga tombol like-nya, share kepada teman-teman agar banyak teman-teman yang diberkati. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita ini di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita selesai nih, Kak Lani menutup di dalam doa, Kak Lani ingin mengingatkan adik-adik untuk jangan lupa untuk memulai setiap hari kita dengan berdoa dan juga belajar membaca firman Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar untuk semangat. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Hari ini Tuhan kami udah bercerita tentang orang Israel yang berada di tanah Mesir. Minggu depan kami akan melanjutkan lagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong jaga dan sertai kami, lindungi kami kemanapun dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.